Sebelum-sebelumnya ya kalau kita lihat untuk produk-produk Donceng yang lainnya ya ini jujur Li ya ini tenaganya di luar dugaan gue semua. Dan ini kita ganti mata bor kipas ya. Di sini mata bor kipas dengan size di 40 mili. Kita coba aja langsung masuk speed 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel G3. Nah, ini di depan lu ya, ini adalah varian yang mungkin gue bisa katakan mesinnya brushless, dan di sini package pembeliannya kita mendapatkan baterai sebanyak 2 buah, yaitu per baterainya dibekali 4000 mAh. Nah, jadi ini mungkin gue bisa bilang lebih mendominasi untuk hammer drill yang berkapasitasnya yang cukup agak sedikit lebih full power daripada yang sebelumnya. Ya, bukan berarti yang sebelumnya jelek ya, tapi beda ya, beda kebutuhan, beda tipe ya. Nah, nanti kita tinggal sesuaikan aja. Nah, oke, di depan lo ini sudah ada produk dari Donceng yaitu dengan tipe DCJZ 2050i. Oke, untuk produk ini lo bisa dapetin di marketplace dengan harga di 1.050.000 ya. Ini range-nya kurang lebih segituan ya. Satu mungkin sampai 1 komaan ya. Nah, tapi komanya pun juga nggak banyak-banyak juga. Nah, Bang, kok mahal sih suatu produk ini menurut lo mahal? Nah, lo lihat dari segala aspeknya dulu ya. Nah, contoh kayak begini nih. Unit only-nya ada ya untuk DCJZ 2050, murah kok, nggak sampai 400.000 ya. Nah, Bang, kok ini jadi 1 juta? Nah, lu dapetin 2 buah baterai ya, per satu baterainya di 4000 mAh, dan lu mendapatkan docking charger ya, dan lu ngedapetin lagi yang namanya carrying case kece dari Donceng kayak begini. Nah, kalau misalnya lu beli ya untuk unit only, lu cuma hanya mendapatkan unitnya saja ya, dan lu ngedapetin kardus ya, jadi lu nggak dapet carrying case seperti ini. Jadi ya kalau buat kalian ya, jadi gini, mungkin ini di sini ada beberapa tipe ya untuk Donceng yang memang dijual cuma hanya unit only. Jadi kalau misalnya kalian ya, sekali lagi, misalnya ekosistem kalian sudah terbangun dengan Donceng yang 20 volt seperti ini. Pada saat kalian sudah memiliki produk-produk Donceng yang 20 volt ya, ini automatically base baterainya dia sama. Jadi kalau misalnya kalian, aduh Bang, gue pengen nih produk yang lain tapi kantong gue lagi agak sedikit kering nih, tapi gue punya baterai gue udah sebanyak 4 buah tapi toolsnya baru 2 misalnya. Nah, kalian cukup coba hanya membeli unit only. Jadi kalau kalian ya untuk yang 20 volt kalian gampang beli unit only, jadi nanti baterainya bisa share. Nah, tapi kalau gue pribadi, kalau kalian ya, ini mungkin sedikit saran dari gue, kalau kalian belum memiliki ya untuk ekosistemnya Donceng, jadi kalau bisa beli, gue saranin beli yang set terlebih dahulu. Contoh, belilah kalian yang set kayak begini ya, bundling kayak begini sebanyak 4 set misalnya, kan berarti totali kalau misalnya baterainya kalian mendapatkan 2, berarti kan totalnya kalian sudah mempunyai 8 baterai. Nah, Bang, kok butuh banyak nggak sih baterai? Ya, Bang, kayak kemarin ada yang komentar, Bang, baterainya boros apa enggak sih? Tergantung ya. Contoh dulu juga ada yang komen, kalau Gerinda baterainya boros ya, yang lebih irit itu bor gua udah 2 minggu gua nggak cas-cas. Iya, buat apa juga, buat apa dulu ya. Jadi kan ini semuanya harus kita lihat dari segala aspek lagi ya. Kalau misalnya lu bilang irit, lihatnya dari mana nih ya. Kalau misalnya tiap hari dipakai ya bor juga cepat habis juga. Nah, tapi kenapa sih kok kalau Gerinda lebih cepat habis? Nah, lebih cepat habis karena gini, Gerinda itu semua alat cutting tool yang cordless ya, itu pasti umumnya lebih cepat habis ketimbang drill. Nah, kenapa? Karena memang ya RPM-nya juga lebih tinggi, dan pekerjaannya juga dia pasti automatically lebih berat, karena mengcutting sesuatu itu tidak mudah juga ya gitu. Jadi si mesin lebih terforsir. Jadi bagi gue wajar aja. Nah, memang ucapan-ucapan seperti ini yang memang sering kali ya keluar dari mulut-mulut, mohon maaf ya, mungkin orang yang belum pernah make juga. Jadi kesannya kok boros banget, dan boros banget ya. Nah, makanya gue saranin satu alat itu minimal punya 2 buah baterai. Nah, tapi tadi kembali lagi, kalau misalnya kalian sedang kantongnya lagi tipis ya, nggak ada salahnya kalian ya menambahkan unit tapi tidak menambahkan baterainya seperti itu. Oke, langsung aja ya. Ini dia DCJZ 2050i ya, berkapasitas di 50 Nm untuk maksimal torsinya, dan kapasitas caknya dia di 13 mili. Dan ini dia, gua langsung lihat aja produknya. Nah,
Sebelum-sebelumnya ya kalau kita lihat untuk produk-produk Donceng yang lainnya ya ini jujur Li ya ini tenaganya di luar dugaan gue semua. Dan kali ini ya Donceng untuk resminya di Indonesia sudah memberikan garansi selama 2 tahun. Dan buat kalian yang ingin mendapatkan produk dari Donceng nggak usah khawatir lagi ya. Banyak semua ya ekosistem Donceng dan seluruh distribusi ya sudah mencakup semua untuk di pulau-pulau Indonesia. Yang pastinya bukan cuma hanya distribusi alat yang sudah sangat dipermudah dari Donceng ya. Nah, tapi service center authorized-nya yang gue suka ya, ini udah bener-bener mencangkup semua juga untuk semua di pulau-pulau Indonesia dan ini yang pentingnya kalau menurut gue. Oke? Dan pastikan kalian mendapatkan di produk-produk yang gue sertakan untuk linknya. Nah, kenapa? Karena di sana kalian bisa mendapatkan pasti dengan originalnya si barang ini. Ya, nah jadi kalau misalnya toko-toko yang lain ya gue sorry itu saya gue nggak bisa rekomendasiin ya, mungkin gue bisa rekomendasikan ya di link yang gue sertakan di deskripsi, nanti kalian pilih-pilih aja deh karena linknya banyak banget di sana. Oke, nah 2 buah baterai per satu baterainya di 4000 mAh ya, di sini sudah dilengkapi dengan ya indikator baterai ya, di sini indikator baterainya sudah dilengkapi di bagian depan, ini gue suka juga. Dan ini dia untuk unitnya ya, di sini kita mendapatkan ada unit 2 buah baterai dan 1 docking charger. Nah ini dia docking chargernya, dan di sini kita juga mendapatkan ada 1 buah bed clip dan mata drill bit ya, untuk bolak-baliknya dia ada plus dan minus. Oke, ini luar biasa sekali. Nah ya, oke, nah ini kemarin juga ada yang tanya, Bang ini base baterainya gimana? Baterainya bagus apa enggak? Jujur kalau misalnya di kalian tanya baterainya bagus apa enggak, kalau menurut gua ini baterainya sangat-sangat bagus dan di sini layak banget buat kalian pertimbangkan dan kalian boleh ya dicicipin deh mungkin dengan baterai-baterai yang lainnya ya seperti itu. Nah, karena ya gua ngeliat dari durability-nya ya si alat ini dan baterainya ini kalau gua rasa ya ini memang sekali lagi ini bukan produk kaleng-kaleng ya. Jadi gini, gue ngelihat sebetulnya Donceng ini dulu ya pertama kali gue megang, wah ini beda ya dengan produk-produk yang lainnya nih. Tapi hanya saja ya memang gue nggak bisa bilang ini telat juga sih ya datang ke Indo. Tapi kalau kita bilang telat ya bisa telat ya, karena memang gue dulu review udah lama banget ya, dan kali ini memang baru resmi. Dan ya aduh ini kalau andai kata gue kenal ini dari dulu ya, nah ini mungkin ya gue bakal jatuh hati lebih awal dengan ini. Tapi bukan berarti sekarang gue nggak jatuh hati ya. Nah jadi gue jatuh hatinya ini telat ini guys. Oke, di sini ada 3 mode ya. 3 mode yaitu terbagi dari mode hammer, ada mode drilling, dan di sini ada mode penyekrupan. Terbagi dari torsi, settingan torsi dari 1 hingga 20. Dan di sini caknya dia masih besi, dia sudah dibekali mesin brushless dan bertenaga di 50 Nm ya untuk maksimal torsinya yang tadi gua katakan. Dia terbagi dari speed 1 dan speed 2. Nah, di sini juga dia sudah quick release ya. Nah, udah quick release dan ini udah 13 mili dan ini gue suka banget. Nah, nanti aja ukurannya cukup menarik ya. Cukup menarik, cukup ya, dia compact, lagi-lagi dia compact banget dan cukup ya, terdengarnya cukup agak lumayan ya. Nah tapi ya gue nggak bisa bicara apa-apa ya, nanti langsung aja kita akan coba dan kita akan buktikan kira-kira tenaga dari DCJZ 2050i seperti apa. Nah jadi gue udah nggak usah bertele-tele lagi, tapi sedikit gue bacakan spesifikasi di sini ya. Untuk speednya di sini di 0 sampai 2700 per menit ya, ada gear 1 ya. Di sini ada 550 ya untuk 0 sampai 550 per menit ya untuk speed satunya, dan speed 2-nya dia ada di 0 sampai di 1800 per menit. Dan gak usah khawatir lagi ya buat kalian ya, untuk semua produk Donceng nih, ini gue ingatkan kembali lagi, ini udah terregistrasi K3L, yang dimana K3L sedikit gue kupas di sini ya. Jadi K3L itu adalah produk yang memang harus didaftarkan dulu ya. Jadi didaftarkan itu untuk apa? Mengenai sisi safety-nya. Kira-kira layak nggak alat ini untuk diperjualkan ya? Ya sebelum didistribusikan alat ini harus didaftarkan dulu ya, mungkin seperti apa ya? Apa namanya, Japan tuh apa ya, JIS ya, Japan International apa ya, Japan JIS, kalau di kita SNI ya, JIS itu kepanjangan gue lupa ya. Nah jadi gini, sebelum produk-produk ini didistribusikan ya, ini tuh harus buat didaftarkan dulu,
dicek dulu, diuji dulu, kira-kira kalau memang layak, dia baru per 1 unit alat ini mendapatkan nomor registrasi K3L. Dan di sini pun juga bukan cuma hanya di carrying case-nya aja ya, terkadang ada di body ditempelin dia menggunakan stiker, dan di sini pun juga ada ya registrasi K3L 23 strip L strip 001366. Nah, ini dia biasanya di sini ada. Oke, 1366 benar sekali ya. Jadi di sini yang pastinya ya, Donceng memikirkan supaya kalian ini benar-benar aman di saat menggunakan produk dari Donceng. Nah ini, oke. So ya, gue udah nggak sabar lagi. Gue pengen langsung tes aja, dan gue udah nggak usah gue ragukan. Kalau gue bicara dari build quality, Donceng yang gue rasakan dari kemarin gue cobain ya, ini build quality-nya semuanya sama, merata. Dan kalau menurut gue, kayaknya memang udah nggak salah banget produk ini hadir di kita deh. Yang pasti benar-benar ya, ini akan memutarkan mata kalian, kira-kira gue pengen beli produk yang mana. Tapi lu harus coba produk dari Donceng. Oke, langsung kita cobain aja. Kita akan lihat performa dari DCJZ 2050i. Oke, kita akan coba DCJZ 2050i ya, dengan mata bor 18 mili ya kan, tapi dengan kepala di 10 mili ya, kepala yang masuk ke cak, sorry maksud gue. Oke, langsung kita coba aja. Dan di sini ada media beton K300, langsung kita gas aja. Kita langsung menggunakan mode speed 2 ya. Oke, kelihatannya sudah tembus ya. Nah, udah tembus di bagian bawah. Oke, ini udah tembus ya, tapi memang hanya saja kita beralaskan plywood ya, jadi dia tidak bisa ke bawah ya. Tapi kalau kita lihat di sisi samping udah kelihatan tembus, dan ini kita langsung coba ya ganti medianya kembali. Oke, ini kita ganti mata bor kipas ya. Di sini mata bor kipas dengan size di 40 mili. Kita coba aja langsung masuk speed 2 ya. Oke, ini nampaknya kita harus langsung ganti speed 1 ya. Jadi dia tidak bisa menggunakan speed 2 ya. Memang torsinya pasti akan jauh lebih rendah. Oke, langsung speed 1 kita coba.
Oke, ini matanya memang kurang tajam ya. Kalau menurut gue, matanya kurang tajam. Jadi memang sepertinya kita akan lanjut ke mata Ogre Beat ya. Tapi ini udah masuk cukup panjang dan yang tadi kalau kita rasakan itu benar-benar nggak ada masalah ya. Jadi alat ini terus mau nge-push aja, cuma memang hanya saja ya matanya agak sedikit kurang tajam, oke? Karena memang masih agak sedikit sulit juga untuk mendapatkan mata sebesar ini ya. Memang kita belum remajakan dan langsung kita ganti aja ke mata Ogre Beat. Oke, di sini kita ganti mata Ogre Beat ya dengan panjang di 15 cm dan punya diameter dia ada di 19 mili. Langsung kita coba aja di speed 2. Oke, memang tampaknya speed 2 itu selalu always seperti ini ya. Kita akan coba speed 1 aja. Jadi memang speed 2 itu dia speednya yang kencang ya. Akan tetapi ya dia memang lebih minim ya untuk torsinya. Nah ini langsung speed 1. Wow, sangat mudah sekali. Ya, benar-benar tanpa hambatan. Oke, langsung kita ganti media selanjutnya ya. Oke, di sini ada media ya, besi hollow 4x6 dengan ketebalan di 1,2. Ini dengan mata di 10 mili, kita akan coba bor. Oke, ini tanpa hambatan sama sekali. Luar biasa. Nice. Lagi-lagi Donceng DCJZ 2050i benar-benar ya menggetarkan hati ya, dan gini, harga yang diberikan ini benar-benar sejauh ini gue belum pernah meleset ya. Seperti dugaan gue waktu di awal, harusnya alat dengan build quality seperti ini harusnya benar-benar bisa perform juga ya. Jadi bukan cuma hanya bentuknya yang bagus ya, dari sisi penjualannya yang bagus ya kan, dari after sales yang bagus, garansi yang 2 tahun yang diberikan, tapi harusnya alat ini benar-benar perform. Dan sejauh ini ya, setelah gue cicipin produk-produk dari Donceng luar biasa ya, benar-benar powerful sekali. Dan kalau menurut gue lagi-lagi ya, ini benar-benar harus gue bilang ini worth it banget dengan harga yang diberikan, luar biasa. Oke ya, kecil-kecil cabai rawit. Oke, nah tapi sejauh ini bang, kita ngebahas kayaknya terus drill mulu ya. Kita bahas kira-kira produk Donceng yang lain ada apa aja. Sempat ada yang komen, bang produk Donceng ada apa lagi bang yang lain. Nah ini nanti kita akan ulas secara satu persatu. So yang pastinya ya tetap stay tune aja di G3 Channel. Dan jangan lupa ya, buat kalian juga harus follow untuk semua sosial medianya Donceng ya. Dan kalian juga harus follow untuk semua marketplace yang gue sertakan di link deskripsi. Bang harus follow sih bang marketplace, kenapa? Karena kalau misalnya ada promo-promo menarik dan yang pastinya gratis ongkir kalian bisa dapatkan di Tokopedia. Nah jangan lupa ya, kalian harus follow supaya tidak tertinggal nanti notifikasi yang akan dikirim kepada kalian. Oke, so thank you banget ya, semoga video ini bermanfaat dan gua review produk
tapi tetap semua pilihan di tangan kalian. So mungkin gue bisa merekomendasikan produk ini ya karena menurut gue ini benar-benar cukup layak banget buat kalian pinang dengan harga dan dengan garansi yang ditawarkan kepada kalian. Gue Gugun bersama tim pamit undur diri, kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.